Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. جماعة المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Dan di antara kewajiban kita dari nikmat yang telah Allah Taala berikan kepada kita adalah mensyukurinya. Bersyukur atas nikmatnya Allah merupakan kewajiban bagi kita semuanya, baik itu dengan meyakini secara pasti bahwa semua nikmat yang kita nikmati datang dari Allah Taala. Demikian pula dengan selalu memuji dan juga menyanjung Allah Taala. Memperbanyak ucapan alhamdulillah, memperbanyak pujian sanjungan kepada Allah Taala. Ataupun yang ketiga dengan menggunakan nikmat itu untuk beribadah, mendekatkan diri, menyembah hanya kepada Allah Taala. Oleh karena itu di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah duduknya kita di majelis ilmu, ibadah sholat yang kita kerjakan, demikian pula kebaikan-kebaikan yang lainnya. Karena tentu jamaah yang dirahmati oleh Allah, nikmat itu kita ingin tetap diberikan kepada kita, justru malah kemudian ditambah sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Taala, bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi Allah sendiri telah berjanji bahwa jika kita mau bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, maka nikmat itu akan Allah tambah. Namun kalau kebalikannya, maka sungguh azab Allah sangatlah pedih. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Taala, mungkin apa yang kita rasakan kemarin dari matinya lampu, kadang sebagian rumah dari kita tidak ada air, kemudian juga komunikasi terputus, sesekali bisa, sesekali tidak. Itu juga dirasakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang mereka tidak memiliki akses internet, air juga stop oleh para Yahudi, kegelapan juga menyelimuti mereka di masa malam, ya, karena lampu-lampu juga mereka matikan. Dan tentu itu lebih mereka rasakan dibandingkan dengan kita. Kita hanya sebentar saja sudah agak kewalahan, HP yang tidak bisa dicas, ada baterainya tapi juga tidak bisa digunakan, karena internetnya juga tidak bisa.
Ya, untuk berjalan pun ada kegelapan di sana. Maka nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri, terutama nikmat Islam dan juga nikmat iman. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada pengikut-pengikut beliau yang senantiasa setia mengikuti sunnah dan ajaran beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita, kajian As-Sirah An-Nabawiyah, telah sampai pada kisah di mana Nabi SAW dan beberapa sahabat berhasil untuk naik ke Bukit Uhud, di mana itu merupakan tempat yang paling tertinggi di sekitar itu, dan tempat tertinggi ketika dijadikan untuk markas keamanan, maka tentu ini lebih baik dibandingkan mereka yang ada di bawah. Oleh karena itu kata para ulama, ketika Nabi SAW berhasil naik ke atas Bukit Uhud dan tidak didahului oleh Khalid bin Walid yang saat itu ada di barisan musyrikin, menunjukkan akan kecerdasan Nabi SAW dibandingkan Khalid bin Walid. Karena kita tahu Khalid bin Walid Ibnul Mughirah memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam hal taktik perang. Oleh karena itu beliau terkenal tidak pernah terkalahkan dalam peperangan yang beliau pimpin, sekalipun beliau belum masuk Islam. Jadi selain pemberani yang diturunkan dari ayahnya Al-Walid Ibn Mughirah, sesepuhnya Mekah saat itu diantaranya, beliau juga memiliki kecerdasan di atas rata-rata dalam hal taktik perang melawan musuh berapapun, sebesar apapun kekuatannya. Khalid ibn Walid ketika menjadi pemimpin perang tidak pernah kalah. Baik ketika beliau belum masuk Islam, termasuk diantaranya adalah ketika perang Uhud, tidak lain juga itu disebabkan karena taktiknya Khalid ibn Walid. Demikian pula ketika sudah masuk Islam, kecerdasannya luar biasa. Tapi di perang Uhud, satu sisi kecerdasan Khalid bin Walid dikalahkan oleh Nabi SAW karena bisa terjadi keadaan yang lebih berbeda lagi ketika Khalid bin Walid saat itu menguasai Gunung Uhud, menguasai tempat yang paling tinggi saat itu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, ketika Nabi SAW telah mapan istilahnya dalam mengomando para sahabat yang masih ada di Syu'ab, di atas bukit Gunung Uhud, maka kaum musyrikin mereka tetap kembali melancarkan serangannya, dengan memberikan serangan dari anak panah, karena kalau tombak terlalu jauh dan terlalu tinggi, dan sebagaimana yang tadi kita sampaikan, yang menombak dari bawah ke atas, tidaklah semudah ketika dari atas ke bawah. Walaupun di bawahnya adalah pakai tombak, di atasnya pakai batu, ada kemungkinan besar menang dari atas walaupun pakai batu. Tapi kalau pakai tombak beda. Atau pedang juga nggak akan bisa naik ke atas. Cuma dilemparkan, itu juga tidak berfungsi yang begitu bagus untuk menyerang musuh. Tapi kalau dari atas, sekalipun cuma pakai batu, itu sangat efisien, karena posisi yang menguntungkan dibandingkan mereka yang di bawah. Maka saat itu senjata yang bisa dilakukan, yang dipakai oleh orang-orang musyrik adalah panah. Hawalu bihi an-naila minal muslimin. Mereka menghalau kaum muslimin itu dengan panah-panahnya. Qala Ibnu Ishaq, berkata Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah, beliau juga salah satu pengarang kitab tentang sejarah.
Beliau mengatakan baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syi'ab, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas bukit Gunung Uhud, id alat 'aliyatun min Quraisyin min Quraisyin al-jabal. Ya, saat itu segelintir orang, beberapa orang, mereka menaiki Gunung Uhud, ya, dari kalangan Quraisy. Yaquduhum Abu Sufyan wa Khalid bin Walid. Saat itu yang memimpin untuk naik ke atas Gunung Uhud adalah Abu Sufyan dan juga Khalid bin Walid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat Nabi melihat keduanya dan beberapa yang lain naik ke atas gunung, maka Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma innahu la yanbaghi an ya'luwana. Allahumma innahu la yanbaghi lahum an ya'luwana. Ya Allah, sesungguhnya tidak pantas kalau mereka ini mengungguli kami atau sampai bisa naik ke atas. Faqatala Umar bin Khattab, maka saat itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melawan mereka, wa rabbun ma'ahu minal muhajirin. Demikian pula bersama Umar bin Khattab ada sekelompok orang dari kalangan muhajirin yang juga ikut menyerang dari atas, melempar batu, ya, dan seterusnya. Kalau ada yang bisa pakai panah maka pakai panah. Hatta ahbatuhum minal jabal, sampai Abu Sufyan, Khalid bin Walid dan juga para pengikut-pengikutnya, tentara-tentaranya saat itu, mereka turun, ya, tidak jadi naik karena ya sulit. Selain medannya yang sulit, ya mereka harus sedikit merangkak, ya, dan terkadang bebatuannya itu kalau diambil atau dipegang itu bisa jatuh, bisa copot. Ya, selain itu dari atas sudah ada serangan. Wa fil Maghazi al-Umami, di dalam kitab Al-Maghazi al-Umami disebutkan annal musyrikina sa'adu 'alal jabal. Saat itu orang-orang musyrikin naik ke atas gunung Uhud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah berkata li Sa'din, kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, sang sniper Nabi salah satunya. Beliau mengatakan ujnubhum, atau dalam riwayat yang lain disebutkan urdudhum. Wahai Sa'ad, jauhkan mereka. Wahai Sa'ad, jauhkan mereka. Wahai Sa'ad, kembalikan mereka, jangan sampai naik ke atas. Jauhkan mereka dari kita. Faqala, lalu kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, kaifa ajnubuhum wahdi ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku bisa menjauhkan mereka sedangkan aku hanya sendirian? Ya, aku hanya sendiri. Jadi engkau perintahkan aku sendiri untuk menjauhkan mereka sedangkan mereka banyak. Sedangkan yang ada di dalam, ya, tempat anak panahku hanya ada satu panah, ya, tinggal satu panah. Jadi bagaimana saya bisa mengusir mereka yang jumlahnya sekian orang, sedangkan anak panahku tinggal satu, wahai Rasulullah. Faqala dzalika salasan, lalu kemudian Nabi mengatakan hal itu 3 kali. Ujnubhum, ya, tetap wahai Sa'ad, ya, jauhkan mereka dari kita. Fa akhadha Sa'dun sahman min kinanati, lalu kemudian sang sniper Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala mengambil anak panahnya yang hanya tinggal satu itu, ya, dari tempatnya. Di dalam riwayat tidak disebutkan di mana tempat dari anak panah itu. Apakah saat itu dipakai di belakang dan tinggal ngambil seperti ini, ya, atau di samping kanan atau kiri jadi tinggal ngambil dan seperti ini, tidak disebutkan. Ya, karena tidak ada untungnya kantong anak panah itu di mana diletakkan. Karena bisa jadi juga ditaruh di bawah, tinggal ngambil, panahkan. Karena yang penting adalah kisah panahnya saat ini. Ya. Kalau hanya sekedar apakah panah itu
ditaruh di belakang, tinggal ngambil ke belakang dan seperti ini atau di sampingnya, ya itu tidak disebutkan karena di sana tidak mengandung faedah yang tadi. Ya demikian pula Al-Quran, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ya Al-Quran di sana dikisahkan tentang bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Apakah kemudian disebutkan dari kayu apa terbuat perahunya Nabi Nuh? Apa dari kayu jati atau dari kayu nongko atau sono keling mana? Kan nggak ada yang tahu. Dan memang tidak disebutkan karena mau dari mana pun nggak penting. Ya. Nggak penting. Mau dari kayu jati atau kayu randu mana? Ya, itu nggak penting. Yang penting adalah kisahnya di mana Nabi Nuh alaihissalam membuat perahu di musim yang tidak hujan, demikian pula jauh dari laut. Ya. Dan pada akhirnya nanti pun bisa untuk yang memasukkan orang-orang yang ikut bersama beliau. Jadi hal-hal seperti itulah ya cerita-cerita dalam Al-Quran yang tidak memiliki kandungan ya faedah yang banyak atau bahkan mungkin nggak ada faedahnya tidak disebutkan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu menggunakan anak panah yang tinggal satu itu. Farama bihi rajulan faqatala. Ketika dia bidikkan anak panah yang tinggal satu itu ke seseorang, maka ketika mengenai orang tersebut tewaslah orang itu. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Tsumma akhadtu sahmi a'rifu." Aku pun mengambil anak panahku yang saya kenal sekali itu anak panahnya. Jadi sama seperti yang tadi dia pakai. Jadi dia ambil lagi, ada lagi Pak. Padahal tadi tinggal berapa? Satu sudah dibidikkan ke orang dan ada di bawah. Kok ada lagi? Saya ambil lagi. Jadi maksud diambil sini, ngambil lagi dari kantong anak panahnya itu. Bukan turun, ngambil lagi, balik lagi ke atas, bidik. Ya, sudah ke bawah, turun lagi, ngambil lagi, bidik enggak? Ya, kalau kayak gitu ya, ngos-ngosan saat benar ngos. Ya, baru naik sudah dipanah dari belakang. Beliau itu ada di atas, enggak turun, enggak bergerak. Ya, maksudnya enggak bergerak kanan kiri itu cukup di tempat situ. Tapi ngambil lagi apa? Di kantongnya. Ya, saya praktekkan begini karena biasanya kalau orang pakai panah ada di sini. Ya, diambil lagi, ada lagi Pak. Ya, ada lagi, sama. Akrifu, aku kenal dengan anak panah itu. Yaitu yang tadi dia pakai. Kemudian kata beliau, faramaitu bihi akhar faqataltu. Aku bidik orang yang lainnya dan mengenainya dia pun tewas. Ya, dia tewas. Kemudian summa akhadtu a'rifu. Aku ngambil lagi, ada lagi itu anak panah. Ada lagi. Dan saya tahu itu anak panahnya. Saya kenal dengan anak panah itu. Ya, karena sudah lama bersama dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenal anak panah itu. Lalu kemudian faramaitu bi faqataltu. Aku bidikkan ke orang yang lainnya lagi. Dan ketika kena dia pun tewas. Jadi bolak-balik diambil itu apa? Kena. Fahabatu min makanihim. Mereka pun akhirnya turun dari tempatnya. Ya, jadi orang musyrikin yang sempat mau naik itu kembali turun karena di antara serangan dari Sa'ad bin Abi Waqqas dengan pakai anak panah yang satu itu sama, bukan berbeda, jadi sama. Padahal tadi tinggal satu saja anak panah yang dimiliki oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqultu maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, peristiwa Sa'ad bin Abi Waqqas ini salah satunya menunjukkan akan adanya karomah. Ya, akan adanya karomah. Jadi karomah itu adalah sesuatu yang luar biasa di luar nalar manusia. Hak mutlak milik Allah diberikan kepada orang yang beriman dan bertakwa. Selain Nabi. Karena kalau Nabi namanya apa? Mukjizat. Kalau Nabi memiliki sesuatu yang luar biasa, namanya mukjizat. Ya, Nabi Musa punya mukjizat bisa membelah laut.
atas izin Allah tentunya. Maka Nabi kita Muhammad SAW juga memiliki mukjizat bisa membelah bulan. Ya, bisa membelah bulan. Itu juga namanya mukjizat. Jadi kalau untuk Nabi kemudian memiliki sesuatu yang dinalar manusia itu mukjizat. Tapi kalau bukan Nabi, tapi dia orang yang beriman dan bertakwa, namanya karomah. Ya, namanya karomah. Dan karomah itu banyak terjadi di kalangan para sahabat. Dan itu menunjukkan akan adanya karomah. Karena segelintir orang ada yang mengingkari karomah. Tapi segelintir yang lainnya berlebihan dalam hal karomah. Ya, wong muda saja bisa punya karomah katanya. Orang yang nggak tahu sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana, ibadahnya pun bagaimana, wong ngerti atus orang katanya punya karomah. Jadi terlalu apa? Berlebihan. Tapi yang benar itu tengah-tengah. Ya. Seseorang yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, kalau diperlukan dia akan memiliki karomah. Dan karomah tidak bisa dipelajari. Karomah tidak bisa dipelajari. Karomah tidak bisa ditunjukkan. Ya, tidak bisa dipertontonkan. Karena itu hak mutlak milik Allah Taala yang diberikan kepada orang yang beriman dan bertakwa karena sesuatu hal. Ya, seperti karomahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini hal yang di luar nalar karena anak panahnya tinggal satu. Sudah dilesatkan, kok masih ada lagi? Wah, mungkin di belakangnya masih ada yang ngasih. Ya, jadi sahabat yang lainnya masih bawa anak panah dikasihkan ke belakang saat gak tahu. Tidak. Sahabat saat itu ngurusi masing-masing pertama. Kemudian anak panah yang dipakai oleh saat yang kedua dan yang ketiga itu beliau tahu ini anak panah yang tadi dia pakai pertama. Bukan panah yang berbeda, anehkan berbeda mungkin kalau ditaruh orang berbeda. Dan saat itu semua sahabat pun mengakui bahwa tidak ada yang menaruhnya. Tentu Allah Taala yang membantu, tapi ketika saat ngambil ada. Dan itu sama, dari satu dan ketiga itu sama. Ya. Makanya saat mengatakan a'rifu, aku tahu. Sangat kenal dengan anak panah tersebut. Jadi antara panahan pertama sampai yang terakhir itu sama. Ini karomah. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala. Setelah itu saat mengatakan hada sahmun mubarak. Hada sahmun mubarak. Ini adalah anak panah yang diberkahi. Berarti setelah yang terakhir tadi dilemparkan, ternyata masih ada lagi, berarti balik lagi. Ya masih ada lagi. Kemudian saat mengatakan hada sahmun mubarak, ini adalah ya anak panah yang diberkahi. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, begitulah sesuatu itu kalau diberkahi. Ya, begitulah sesuatu itu kalau diberkahi. Tidak melulu condong kepada yang banyak. Ya, atau kalau umur tidak melulu panjang. Ya, umur yang diberkahi adalah umur yang walaupun pendek tapi digunakan untuk kebaikan. Orang akan mengenal dia. Ya. Sudah meninggal lama orang akan mengenalnya, masih mengingatnya. Itu menunjukkan bahwa ya umurnya itu diberkahi. Demikian pula dalam hal harta, tidak melulu banyak. Ya syukur banyak kemudian berkah. Tapi harta yang sedikit tapi itu berkah pasti mencukupi. Ya, pasti mencukupi. Apalagi banyak kemudian berkah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, harta itu yang kita cari pertama adalah keberkahannya. Ya, karena walaupun mungkin hasilnya sedikit, maka pasti mencukupi, bahkan bisa membantu yang lain. Kalau hitung-hitungan kita mungkin nggak cukup untuk makan. Ya, sebulan punya anak 3, ya, istrinya juga 3 misalnya, wah nggak cukup. Yang istrinya lebih dari 1, ya kalau 1, mungkin 1 pun juga nggak kurang nikahannya. Tapi karena itu berkah, maka itu cukup. Bahkan untuk nyukupi yang lainnya juga bisa. Terkadang bisa membantu orang tuanya walaupun mungkin cuma sedikit.
terkadang bisa membantu saudaranya walaupun mungkin tidak banyak, membantu yang lainnya walaupun mungkin yang tidak seberapa. Tapi itulah harta yang diberkahi, itulah umur yang diberkahi, dan itulah panah Sa'ad bin Abi Waqqas yang diberkahi. Hanya tinggal satu, tapi bisa membunuh ya musuh yang begitu banyak. Ya, makanya kata Sa'ad, ada sahmun mubarak. Ini adalah ya anak panah yang diberkahi. Faja'altuhu fi kiranati, maka aku taruh terus ya anak panah itu di tempatnya, di tabungnya. Fakana inda Sa'din hatta mata. Lalu kemudian anak panah itu disimpan terus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas sampai beliau meninggal. Anak panah itu disimpan terus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dipakai terus juga dalam peperangan, tapi balik terus sampai beliau meninggal. Summa kana inda banihi, kemudian disimpan oleh anak cucunya. Setelah itu disimpan oleh anak cucunya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, ada seseorang yang dia pernah bersumpah, saya pernah membaca dan dalam bacaan yang saya baca itu dia bersumpah, ya demi Allah saya pernah melihat ya anak panah itu di sebuah rumah kecil di dekat Masjid Nabawi. Ya, itu dulu tahun berapa saya lupa, dia menyebutkan tahunnya berapa. Tapi mungkin sekarang sudah tergusur. Ya, mungkin sekarang sudah tergusur. Dari panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu sempat disimpan sampai tahun keberapa itu sampai masih ada di suatu rumah yang kecil di dekat Masjid Nabawi. Kalau sekarang kata orang yang berkata ini karena dia bersumpah, ya katanya mungkin sudah digusur. Kalau untuk sekarang makanya sudah tidak bisa lagi dilihat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala. Kemudian setelah itu penulis menceritakan tentang kondisi para syuhada Uhud. Ya, syuhada Uhud ini berarti mereka yang meninggal dari kalangan kaum muslimin. Disebutkan di sini tasyrihus syuhada. Ya, dicincang-cincangnya para syuhada Uhud, orang-orang yang meninggal dari kalangan kaum muslimin di perang Uhud itu dicincang-cincang, dipotong, ya, dimutilasi. Oleh karena itu jamaah dirahmati oleh Allah, mutilasi dalam Islam haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Mau orang itu masih hidup ataupun sudah mati, ya, tidak boleh. Demikian pula mutilasi binatang. Ya, pengen soto sapi atau buntut sapi, sapi ini masih hidup dibelah eman-eman, oke ya, buntutnya saja diambil. Buntutnya terus dimasak, yang sudah dipotong dimasak. Boleh nggak dimakan? Enggak boleh. Ya, itu bangkai. Ya. Kecuali kalau dibelah lehernya meninggal, buntutnya dipotong dimasak baru boleh. Tapi gandeng ini belah kabel itu oke ya. Ribet juga buntutnya hilang. Pengen soto ya buntutnya sapi kan gitu, potong. Atau pengen masak bakar kupingnya sapi lah, kupingnya yang dipotong. Nah, potongan kuping ini apa? Boleh dimakan. Apalagi itu dilakukan kepada manusia, baik masih hidup ataupun sudah mati. Ya, makanya mematahkan tulang orang yang sudah mati itu seperti mematahkan ketika masih hidup. Ya, makanya jasad manusia, jasad seorang muslim itu dihormati, tidak boleh sembarangan. Makanya kalau ada pembunuhan, naudzubillah min dzalik, sampai sudah dimutilasi, kakinya dibuang di Magelang, kepalanya dibuang ke sungai mana, itu kan luar biasa. Bahkan sampai digodok dulu, bayangkan. Kok nggak dicicipi sisa rasanya piye? Karena ada itu yang kemarin belum lama ini, ternyata mereka homoseksual. Ya, ternyata mereka bukan lesbi karena laki-laki, homoseksual. Dan memang begitu. Ya, homoseksual itu ya punya dua karakter. Ya, karakter laki-laki dan karakter perempuan. Nek nesu wong wedok, nek murai-murai wong lanang. Makanya berarti apa? Motivasi. Nek nesu bae wong wedok ya gemuler dan seterusnya, manja ya. Kalau manja seperti itu. Ya, tapi nek murai lanang, suaranya metu. Ya.
Ngone halus kayak medok, bahkan mulai suara itu demo. Makanya kalau ini apa namanya bahaya mereka, berani mutilasi dan seterusnya. Iya, kurang ajar itu perbuatan yang luar biasa. Makanya mutilasi dalam Islam tidak boleh, kecuali kalau memang seperti otopsi dan memang itu diperlukan untuk mengungkap suatu kasus dan seterusnya, maka ya itu lain hal. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala, para syuhada Uhud itu kemudian dimutilasi beberapa bagian tubuhnya. Wa kana hadha akhiru hujumin qama bihi al-musyrikun diddan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mereka berusaha untuk membunuh Nabi, mengejar Nabi dan sahabat ke atas gunung Uhud, ya, kemudian mereka juga akhirnya turun. Ini merupakan serangan terakhir yang dilancarkan oleh orang-orang musyrikin. Walamma lam yakunu ya'rifuna min masirihi syai'an bal kanu ala shibhil yaqin min qatlihi raja'u ila mukrihim. Karena mereka sudah tidak berhasil untuk naik ke atas gunung dan menyerang yang masih ada di atas, bahkan mereka sendiri bal kanu ala shibhil yaqin, mereka itu nggak yakin 100% kalau Muhammad itu ada di atas gunung. Ya. Jadi walaupun mereka ini naik ke atas gunung, sejak Abu Sufyan, Khalid bin Walid dan beberapa pasukan itu naik ke atas, mereka itu nggak 100% yakin Muhammad masih hidup. Kenapa? Karena di peperangan yang tadi mereka lakukan itu sudah terlontarkan kalimat apa? Qad qutila Muhammad, telah terbunuh Muhammad. Padahal yang dibunuh siapa yang mirip dengan Nabi Muhammad? Siapa Pak? Lali atau maling? Mus'ab bin Umair. Ketika Mus'ab bin Umair membawa bendera panji perang kaum muslimin meninggal dan beliau mirip dengan siapa? Mus'ab mirip dengan Nabi SAW. Maka saat itu yang membunuh mengatakan qad itu Muhammad. Aku telah membunuh Muhammad. Makanya kemudian ditambah lagi kaum muslimin kok cari kancing? Oh benar berarti. Makanya Abu Sufyan, Khalid bin Walid naik ke atas itu salah satunya pengen meyakinkan benar nggak Muhammad itu terbunuh. Ya makanya nanti ada rasa kebahagiaan Abu Sufyan ketika pulang ke Mekah, ya, karena merasa Muhammad sudah terbunuh. Jadi mereka itu sudah nyerang nggak bisa, tidak yakin pula di atas itu apakah Muhammad masih hidup ataukah tidak, karena sudah dikabarkan Muhammad itu meninggal. Maka roja'u ila mukirrihim, mereka kembali ke markasnya. Wa akhadhu yatahayyauna liruju' ila Makkah, dan mereka pun kemudian menyibukkan diri untuk kembali ke Mekah. Jadi persiapan, ya. Kalau ada barang-barang yang perlu dibawa. Kalau ada ghanimah istilahnya, ya, peralatan perang dan sebagainya dari kaum muslimin itu dilepaskan, diambil, maka dibawa. Siap-siap mereka. Wastaghala man istaghala minhum, dan siapa yang sibuk di antara mereka akan sibuk ya, mensejahterakan dirinya. Kalau ada yang terluka dan ini harus dibersihkan, sebelum mereka juga siap-siap untuk kembali ke Mekah. Wa kadza istaghallat nisa'uhum, demikian pula saat itu para wanita sibuk biqatlil muslimin, untuk mencari para korban dari kalangan muslimin. Maksudnya adalah wanita dari kalangan musyrikin, ya, karena mereka juga ikut. Mereka sibuk mencari mana nih pasukan muslimin yang sudah tewas, sudah meninggal, itu dicari. Yumathiluna bihim, ya, mereka ingin mencincangnya, mereka ingin memotong-motong tubuhnya. Wa yaqta'una al-adana wal-unufa wal-funuj. Di antara bagian tubuh yang dipotong adalah al-udan, ya, kuping. Jadi kuping-kuping para syuhada Uhud itu dia dipotong. Wal-unuf, demikian pula hidung-hidungnya, ya. Karena ya mungkin mereka pengen meyakinkan ben mati sisan pokoknya, makanya hidungnya dia potong. Jadi nanti kalaupun hidup paling ikut ngos-ngosan, kan gitu mungkin maksud mereka. Wal-furuj, demikian pula farj kelamin, ya, alat kelamin itu juga dipotong sama mereka. Kemudian banyak kiruna butun, mereka juga mencabik-cabik perut. Bayangkan sudah meninggal, perutnya itu dicabik-cabik, diambil.
Wa baqarat Hindun bintu Utbah kabda Hamzah falakatha. Kemudian Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan, sebagaimana sudah kita sampaikan di awal, dia membelah perutnya Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian diambil jantungnya, kemudian fakalatha, dikunyah olehnya. Jadi peristiwa ini terjadi setelah perang Uhud itu selesai. Jadi Hamzah itu sudah selesai semuanya. Falam tastati an tasighaha falafadatha, karena Hindun bintu Utbah saat itu tidak sanggup untuk menelan ya kunyahan dari hati atau jantungnya Hamzah, maka dimuntahkan lagi. Andaikan mampu mungkin akan ditelan. Kenapa? Akan ditelan. Wattakhadhat minal adani wal anufi khadaman khalaqila wa qala'id. Kemudian dia mengambil kuping dan juga mengambil hidungnya Hamzah dan beberapa orang yang meninggal syahid dari kalangan muslimin, kemudian dijadikan sebagai gelang. Jadi mungkin itu kuping ini diambil, kemudian dua diambil, kemudian dikasih besi atau dikasih kemudian dijadikan gelang. Kalung, yang jadikan kalung dijadikan gelang. Jadi kalung itu ini kuping. Jadi kalau itu mungkin kupingnya Hamzah, kan gitu. Nah, ini kupingnya si fulan, ini hidungnya Hamzah, ini hidungnya si fulan, dan seterusnya. Oleh karena itu kami dirahmati oleh Allah, saat Nabi SAW melihat bagaimana kondisi Hamzah, maka beliau pun sangat sedih. Karena Hamzah meninggal dalam keadaan yang katakanlah mengenaskan. Dadanya sampai perutnya ini dirobek, diambil jantungnya, kemudian jantungnya dikunyah, kemudian kupingnya juga dimutilasi dan seterusnya. Demikian pula para sahabat-sahabat yang lain. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Taala. Jadi itu bagaimana wanita-wanita musyrikin tatkala mereka ikut dalam perang Uhud, maka di akhir dari peperangan tersebut mereka mencari jasad-jasad kaum muslimin yang telah gugur syahid di medan Uhud untuk dimutilasi, untuk diambil bagian dari tubuhnya, dan beberapa di antara mereka menjadikan sebagai gelang ataupun kalung. Jadi bisa ditaruh di tangan, bisa ditaruh di sini, dan Allah Ta'ala bagaimana mereka menjadikan hal itu. Dan ini menunjukkan akan kebencian mereka saat itu. Walaupun pada akhirnya nanti Hindun bin Utbah, Abu Sufyan, Khalid bin Walid, di sana juga ada Ikrimah bin Abi Ajjal, itu pun mereka akhirnya masuk ke dalam agama Allah Taala. Mereka kemudian menjadi orang yang hebat setelah masuk Islam, yang kemudian menjadikan dosa-dosa yang pernah mereka lakukan itu dihapuskan oleh Allah Taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Taala, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan peristiwa yang terjadi di perang Uhud, dan ini belum selesai. Kita akan masih melihat bagaimana peristiwa-peristiwa yang lain yang terjadi di sana. Kemudian juga nanti akan ada pengumpulan para syuhada Uhud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabat, dan masih ada kisah-kisah yang lainnya. Jemaah yang dirahmati Allah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mohon maaf, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.